dikisahkan dalam babat Tanah Jawi. Aryo Penangsang yang terkenal dikdaya akhirnya tewas cukup mengenaskan. Di dekat jasadnya turut tewas kuda kesayangan Penangsang, Gagarimang, setelah dicincang beramai-ramai oleh para prajurit musuh. Sementara pusaka sakti andalannya, tombak tandem musuh, terjatuh di sungai entah di sebelah mana. Kesialannya mungkin disebabkan melanggar pantangan yang telah berlangsung sejak lama di Bengawan Sole, bahwa jika terjadi pertempuran di sungai itu, pihak manapun yang menyeberang lebih dulu akan kalah. Dan Aryo Penangsang yang pemarah telah terpancing untuk melakukannya setelah sakit hati mendengar ejekan sekaligus tantangan musuh-musuhnya. Lalu bagaimanakah detik-detik kematian Aryo Penangsang menurut babat Tanah Jawi? Apa sebenarnya yang membuat Penangsang gugur mengingat dia dikenal hebat di medan tempur? Salam budaya para peneman sekalian. Ini adalah program kami yang sifatnya berupa catatan-catatan sementara dan akan kami bawakan secara sederhana saja. Catatan-catatan ini suatu saat nanti akan kami ulas kembali dalam sajian yang lebih baik, dilengkapi visual ilustrasi hingga menjadi satu edisi tersendiri. Kali ini kita akan membicarakan detik-detik wafatnya Aryo Penangsang, salah satu tokoh yang cukup populer sekaligus penuh kontroversi. Babat Tanah Jawi sebagai sumber tradisional yang menuliskan sejarah leluhur Mataram hingga keruntuhannya, menggambarkan Penangsang adalah sosok yang temperamental dan begitu dikdaya, hebat dalam pertempuran, serta rajin menjalankan lelaku. Karenanya, banyak bupati menjadi gentar terhadapnya. Sebelum masuk pada detik-detik gugurnya Penangsang, ada baiknya kita mengingat kembali sekilas tentang Penangsang dan masalahnya. Penangsang adalah Adipati Jipang Panulan, putra pertama Raden Kikin yang mendapat gelar Anumerta Pangeran Sekar Setu Ing Leben. Raden Kikin sendiri adalah calon pemangku tahta Demak Bintoro yang terbunuh, sementara ibunya, Ayu Retno Panggung, adalah putri Adipati Jipang. Oleh karena kematian ayahnya, Penangsang menjadi adipati saat dia masih berusia 16 tahun, meski jumenengannya sendiri baru dilaksanakan ketika dia menginjak usia 20 tahun. Dari silsilah ini kita mengetahui bahwa Penangsang memiliki hak atas tahta Demak sekaligus berhak menjadi Adipati Jipang. Menurut beberapa sejarawan, kekuasaan Jipang mencakup sejumlah wilayah antara Gunung Kendeng dan pegunungan pesisir utara, termasuk daerah hulu Sungai Lusi atau Seram, yang sekarang bermuara di Laut Jawa sebelah selatan Jepara. Sementara Panulan sendiri konon nama sebagian dari daerah itu. Akar masalah adalah perebutan kekuasaan antara ayah Penangsang, Raden Kikin, dengan ayah Prawoto, Raden Trenggono, suatu hal yang sering sekali terjadi di alam monarki. Menurut babat Tanah Jawi, di masa muda Prawoto bukan hanya mendukung ayahnya, namun juga mendalangi tewasnya Raden Kikin. Raden Trenggono selanjutnya naik tahta, namun pada tahun 1546, dia gugur dalam usaha merebut Panarukan yang kala itu menjadi bagian dari Belambangan. Prawoto pun naik tahta menggantikannya. Setelah menyimpan dendam selama bertahun-tahun, Penangsang kemudian membalas perbuatan Prawoto
dan berhasil menjadi Sultan Demak. Penangsang kemudian memindahkan pusat kekuasaan Demak ke Jipang dan lantas memerintah dari sana. Tersebutlah Adipati Pajang Adiwijoyo yang dimintai bantuan Ratu Kalinyamat, saudara Prawoto, untuk membalas perbuatan Penangsang. Namun Adiwijoyo segan berhadapan langsung dengannya, sehingga membuat sayembara terbuka. Siapa saja yang dapat membunuh Penangsang akan mendapat Adiapati dan Mataram. Singkat cerita, di saat tidak ada yang merespon sayembara ini karena gentar oleh kedikdayaan Penangsang, Pamanahan, Penjawi, dan Jurumartani datang menyanggupinya. Tahu bahwa orang yang akan dihadapi punya kemampuan yang tidak bisa dianggap enteng, Jurumartani merancang sejumlah siasat untuk mengalahkannya, termasuk melibatkan anak Pamanahan yang masih muda, Danam Sutowijoyo, berikut gabungan orang-orang Sela dan Pajang. Babat Tanah Jawi mengurai kisah bagaimana detik-detik Aryo Penangsang gugur. Beberapa waktu sebelumnya, setelah sekian lama tenggelam dalam keheningan dan berpuasa, Aryo Penangsang, Yosam Aryo Jipang, menyudahi tirakatnya. Dia keluar dari tempat semedi disambut dengan gembira oleh Patih Mataun, berikut sejumlah pejabat dan abdinya. Namun, baru saja hendak menyantap makanan pembuka, seorang pekati dengan telinga sebelah berlumuran darah berlari datang sambil meratap-ratap kesakitan. Patih Mataun yang menemuinya menemukan surat tergantung di telinga sebelahnya yang masih utuh. Ketika dibaca, isinya adalah tantangan bagi Penangsang dari Adipati Pajang untuk bertarung di Bengawan Suri. Jika dia melawan pemberani, harusnya dia datang sendiri dan tidak membawa pasukan. Murka seketika Penangsang mendengar tantangan itu. Belum sempat memasukkan nasi sekepal pun, piring yang dipegangnya langsung dibanting dan segera keluar menunggangi kudanya Gagar Rimang, sembari membawa tumbak andalannya, tumbak Kiai Dandam Mungsu. Meski Patih Mataun dan adiknya Aryo Mataram berusaha mencegah karena junjungannya itu belum makan apapun sekian lama, sekaligus menduga bahwa surat itu adalah tipuan semata, Penangsang tetap menghela Gagar Rimang menuju Bengawan Suri sendirian saja. Ketika sampai, dia hanya melihat orang-orang Sela dan Pajang, tidak melihat Adipati Pajang nampak batang hidungnya. Orang-orang Sela memancing amarahnya dengan olok-olok yang begitu menyakitkan, berusaha membuat Penangsang tidak sadar untuk menyeberangi Bengawan Suri lebih dahulu. Benar saja, Penangsang yang memang mudah terpancing amarahnya seketika menghantak Gagar Rimang masuk ke dalam sungai, menyeberang. Sesampai di seberang, Penangsang langsung dikeroyok habis-habisan. Berbagai senjata memburu tubuhnya, tapi Penangsang begitu lihai mengelak dan balik memberikan serangan. Gagar Rimang, kuda andalannya, seakan juga turut bertarung. Dia menyepak ke sana kemari dan menggigit musuh-musuh Penangsang. Beberapa terkapar pingsan, roboh diterjang kakinya yang sangat kokoh. Sudah tidak terhitung lagi orang-orang Sela yang terluka atau tewas. Tapi Penangsang justru gusar karena Adipati Pajang yang telah mengirim surat tantangan tidak ada di tempat yang dijanjikan. Namun dia tetap penasaran. Sambil melawan gabungan orang-orang Sela dan Pajang, Penangsang membagi konsentrasinya untuk terus mencari keberadaan Adipati Pajang. Akibat terlalu banyak membagi konsentrasi, mendadak sebatang tombak merobek lambung Penangsang hingga ususnya
tercuntai keluar. Usus itu disampirkan ke ukiran kerisnya dan tetap meneruskan mengamuk bagai banteng ketaton. Semakin lama, musuhnya semakin banyak yang berguguran, tapi tetap tidak membuat Adipati Pajang segera menunjukkan diri. Karena sudah terlalu banyak korban berjatuhan, sesuai yang telah direncanakan, Danang Sutawijaya muncul menaiki anak kuda yang telah dipotong bulu tengkuknya. Dia datang membawa pusaka tombak Kiai Beret. Di belakangnya, Pamanahan, Panjawi dan Juru Martani rapat mengawal. Secara tiba-tiba, Juru Martani melepaskan kuda betina sehingga Gagak Rimang melonjak-lonjak, menggaru-garukan kaki di tanah dan menubruk ke sana kemari tidak terkendali. Gagak Rimang menjadi birahi oleh keberadaan kuda betina. Penangsang menjadi kewalahan menjaga keseimbangan di atas punggungnya. Di sisi lain, dia harus menjaga kewaspadaan terhadap Sutawijaya yang telah turun dari kudanya lalu datang menghampiri. Tepat ketika Sutawijaya dalam jarak jangkauan tombak, Gagak Rimang malah menjadi sangat liar. Kuda itu oleng mengarah pada Sutawijaya, sehingga Sutawijaya memiliki kesempatan untuk menombak Penangsang di bagian dada hingga tembus punggung. Penangsang mencoba memberi perlawanan terakhir dengan mencabut keris. Namun dia lupa, keris itu terbelit usus sehingga wafatlah Penangsang seketika. Dia gugur tanpa pernah sempat menatap pembuat surat tantangan untuk terakhir kalinya. Masih menurut babat tanah Jawi, jenazah Penangsang kemudian diruat oleh orang-orang Sela, sementara tombak Kiai Beret yang digunakan untuk menembus tubuh Aryu Penangsang Yu Aryu Jipang cuil sebesar biji beras pada ujungnya, tanda bahwa tombak itu sempat menghantam keras tulang bagian dada Penangsang. Seusai Penangsang gugur, Adipati Pajam membagi hadiah. Panjawi mendapatkan wilayah Pati yang telah maju dan berpenduduk kurang lebih 10.000 orang, sementara Pamanahan wilayah Mataram yang masih berupa hutan lebat. Juru Martani sendiri akhirnya memutuskan turut mengabdi di Mataram, sekaligus menjadi pembimbing anak Pamanahan, Danang Sutawijaya yang masih muda. Sebelum menuju Mataram, Pamanahan menemui Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa di Gunung Danaraya. Di sana, Kalinyamat memberikan 2 buah cincin pusaka. Satunya berbentuk mirah delima bernama Menjangan Bang. Satunya lagi berupa intan yang bernama Si Unu. Sepulang dari sana, Pamanahan mampir ke Sela. 150 orang di sana akhirnya menyatakan diri ikut menyertainya menuju Mataram. Menganalisa detik-detik wafatnya Aryo Penangsang menurut babat tanah Jawi, kiranya kita mengetahui bahwa kondisi tubuh Arya Penangsang sebenarnya belum siap menjalani pertarungan. Dia baru saja selesai menjalani tirakat dan berpuasa, sehingga tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup. Selain itu, dia mengalami pengeroyokan hebat, sehingga harus membagi konsentrasinya secara maksimal. Fokusnya pun masih terbagi lagi untuk mencari-cari keberadaan Adipati Pajam yang telah menantangnya datang. Meski korban yang berhasil dijatuhkan Penangsang cukup banyak, namun keadaan yang demikian membuat tubuh Penangsang begitu rentan mengalami kelelahan, khususnya kelelahan otot. Sangat mungkin dia mengalami dehidrasi yang cukup serius kala itu. Dehidrasi ini menyebabkan konsentrasi yang telah digunakannya secara maksimal menjadi sangat berkurang. Terlebih ketika Gagak Rimang melonjak-lonjak sedemikian rupa
gara-gara melihat kuda betina. Faktor kelelahan dan lenyapnya konsentrasi ini sangat nampak dari bagaimana Aryo Penangsang lupa berat bahwa ususnya terikat pada hulu keris. Hingga ketika keris itu dicabut, terputus jugalah bagian jeruannya itu. Ya, mungkin keadaan akan menjadi berbeda ketika Aryo Penangsang berhadapan dengan musuhnya saat dalam keadaan siap jiwa raga. Bisa jadi dialah yang berjaya. Namun catatan penting yang terlihat jelas dari peristiwa gugurnya Aryo Penangsang adalah seberapapun kedikdayaan yang dimiliki seseorang seringkali kalah oleh siasat atau strategi yang lebih jitu. Juru Martani yang dalam sejarah Mataram dikenal sebagai ahli siasat berhasil membaca sejumlah kemungkinan yang akan terjadi ketika sebuah pancingan dilemparkan pada lawan. Salah satunya sengaja menulis surat tantangan atas nama Adipati Pacan yang sebenarnya memang tidak pernah ada di medan pertarungan. Demikian catatan kami kali ini. Sampai jumpa pada catatan kami lainnya.